Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya memasuki pekan suci pada saat ini? Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu peribahasa yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Saya percaya kita semua tahu artinya, bahwa sebelum mencapai kepada sebuah kesenangan, seseorang perlu diproses dalam sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau dalam peribahasa tadi dikatakan bersakit-sakit, ada sebuah penderitaan atau mungkin bisa disebutkan ada sebuah kesengsaraan sebelum seseorang itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ataukah di dunia ini harus seperti itu selalu? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum merasakan kebahagiaan, seseorang harus bersusah payah, seseorang harus menderita, seseorang harus mengalami kesengsaraan. Kalau tanpa itu semua, maka tidak ada artinya kesenangan dan kebahagiaan. Orang kalau hidupnya bahagia terus, dia akan flat terus. Karena dia belum pernah merasakan gimana sih kesedihan, gimana sih kesengsaraan, kesusahan itu seperti apa. Tetapi saat orang pernah mengalami dalam situasi, kondisi, pernah menderita, pernah sengsara, pernah susah, pernah sulit hidupnya, kemudian merasakan suatu yang beda dari itu tuh, dia akan mengatakan, inilah kebahagiaan saya, inilah kesenangan saya bisa merasakan jauh sesuatu yang jauh dari yang sebelumnya saya rasakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita mendengar kata sengsara, kita pasti muncul dalam ide kita, dalam pikiran, dalam bayangan kita, sengsara. Siapa yang pernah mengalami sengsara? Saya atau Bapak Ibu? Atau kita semua pernah mengalami kesengsaraan? Bahkan Tuhan Yesus pun juga mengalami hal itu, Bapak Ibu, dan kesengsaraan Yesus itu saat ini betul-betul kita gumuli dan kita maknai bersama. Tetapi apakah hanya cukup sampai kita gumuli, kita hayati bersama kesengsaraan Yesus itu? Kita tahu mengapa Yesus harus sengsara, mengapa Yesus harus menderita, mengapa Yesus harus mengalami hal-hal yang sulit. Untuk siapakah? Untuk kita, Bapak Ibu, manusia berdosa. Untuk kita manusia yang kadangkala males, kadangkala menyerah, kadangkala putus asa di saat kita menghadapi situasi yang sulit. Sedangkan saat kita bisa melampaui situasi yang sulit itu, Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi kita. Tuhan menyediakan kesenangan bagi kita. Tuhan menyediakan kenyamanan bagi kita. Tetapi saat kita baru aja memasuki hal-hal yang sekiranya, aduh susah banget nih, aduh kenapa sih aku harus menderita seperti ini, kenapa sih aku harus sengsara seperti ini. Banyak keluhan, atau kalau bangsa Israel sering lakukan itu adalah sering bersungut-sungut. Nah, apakah kita tipe orang yang seperti itu? Sedangkan kita tahu Yesus yang mengalami kesengsaraan yang berlipat-lipat ganda dari yang kita alami saja, Yesus melakukan itu dengan tulus ikhlas karena besarnya cinta pada kita. Kalau Tuhan Yesus tidak cinta kepada kita, Bapak Ibu, tentu kita tidak akan mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, kalau saat ini kita sedang dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, kita tahu bahwa itu semua bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, tetapi karena Tuhan sayang kepada kita, kita diberikan kesempatan untuk lebih ekstra lagi berusaha, sabarnya lebih panjang lagi, doanya lebih kuat lagi, pengharapannya lebih banyak lagi, iman kita kepada Tuhan lebih teguh lagi. Karena apa? Saat kita sudah melewati semua kesengsaraan, kesulitan, kesusahan hidup, Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi kita, dan itu janji Tuhan pada kita. Jadi bagaimana? Siap berakit-rakit atau langsung berenang-renang saja? Pastinya kita mau untuk berakit-rakit baru berenang-renang. Shalom, Tuhan memberkati.